Shalom, Bapak Ibu Jemaat GPPS Elim. Selamat pagi. Kita berjumpa lagi dalam ibadah keluarga melalui media sosial. Walaupun secara sederhana, mari kita akan laksanakan ibadah dengan hikmat. Mari kita akan awali ibadah ini dengan doa. Bapa kami dalam sorga, kami serahkan ibadah ke dalam tangan Allah. Engkau sudah memelihara kami begitu indah, begitu kudus, begitu sempurna, sehingga pagi hari ini dengan tubuh segar sehat kami datang kepadamu ya Bapa. Kami serahkan ibadah dari awal sampai akhir. Mari Tuhan pimpin, Roh Kudus akan mengambil peranan untuk mengurapi hamba-hambamu melayani pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan dan kami akan mulaikan ibadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan sebuah pujian sebagai mengawali ibadah kita. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, sebelum merenungkan kebenaran firman Tuhan, sebentar kita akan sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, Engkau adalah alasan bagi kami untuk mengucap syukur. Kalau pagi hari ini ada sebagaimana kami ada, itu karena anugerah-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan biarlah ketika telinga kami mendengar Tuhan, iman kami boleh dibangkitkan dan kami meraih janji-janji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau hari-hari ini kita sering mendengar istilah lockdown. Sebenarnya apa arti dari lockdown itu sendiri? Artinya adalah kuncian. Nah, jika dihubungkan dengan situasi dan kondisi saat ini, lockdown artinya adalah satu situasi di mana orang tidak boleh keluar atau masuk di suatu daerah atau tempat karena kondisi yang darurat. Jadi akses keluar masuknya ditutup atau dikunci. Lockdown tentu saja membawa dampak yang buruk bagi satu daerah jika dilihat dari satu sisi, terutama bidang ekonomi, saudara. Karena itu tidak akan diberlakukan bila tidak sangat mendesak keadaannya. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana jika hidup kita yang terlockdown? Saya mengajak kita untuk melihat satu contoh, yaitu tentang kehidupan Raja Daud. Jauh sebelum Daud menjadi raja,
Ia pernah menjadi buronan negara. Dia menjadi wanted, saudara. Ia harus senantiasa lari dari satu tempat ke tempat yang lainnya untuk menghindari kejaran Saul yang begitu berambisi untuk membunuhnya. Jadi Daud hidup sebagai pelarian. Ke satu tempat, bila Saul mengetahuinya, ia segera lari ke tempat lain. Begitu seterusnya. Tentu saja bukan hidup yang diimpikan Daud. Apalagi Daud sudah diurapi menjadi raja atas perintah Tuhan. Sebelum itu ya. Jadi kalau Daud boleh bertanya, mana janji Tuhan untuk Daud? Mana janji-janji Tuhan yang menjadikan Daud ini raja? Kenyataannya Daud menjadi pelarian, menjadi kejaran Saul dari hari ke hari. Nah saudara, hidup selalu dikejar masalah tentu bukan impian kita, tentu bukan impian setiap orang. Apalagi janji-janji firman-Nya dikatakan kita ini dijadikan lebih dari pemenang bahkan. Tapi kenyataannya mana? Hidup kita masih saja bergumul dengan masalah-masalah yang ada. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini yang seringkali kita salah memahaminya. Hidup sebagai pemenang bukan bebas dari masalah atau minim masalah, bukan. Mari saya mengajak kita untuk merenungkan sejenak pertanyaan ini. Bagaimana kita bisa menang kalau kita tidak pernah perang? Bagaimana kita terima kekuatan kalau kita tidak pernah mengalami kelemahan? Bagaimana kita terima mujizat kesembuhan kalau kita tidak pernah sakit? Bagaimana kita terima mujizat 5 roti dan 2 ikan kalau kita tidak pernah mengalami yang namanya kekurangan? Firman-Nya di dalam 2 Korintus mengatakan bahwa justru di dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Di dalam kelemahan-kelemahan kita, Tuhan menyatakan kuasa-Nya itu sempurna atas kita. Nah, kita lanjutkan kisah Daud. Satu kali dalam pelariannya, sampailah Daud di padang gurun Sif. Ia lari ke sana dan Saul mengejarnya. Ada orang yang memberitahukan bahwa, oh Daud ada di sini, ada di dekat kami. Dan Saul segera menyusulnya ke sana. Dikatakan firman Tuhan, Saul di sisi gunung sebelah sini dan Daud di sisi gunung sebelah sana. 1 Samuel 23 ayat 26 mengatakan, orang-orang Saul hampir mengepung dan menangkap Daud. Artinya, Daud di lockdown, dikunci, tidak mungkin bisa lolos lagi. Secara manusia, habislah Daud. Sudah tidak ada lagi harapan, tidak ada yang bisa menolong, jalan buntu. Sudah tidak ada apa-apa lagi. Pasti kena. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, justru di saat yang kritis, tidak ada jalan keluar itulah Tuhan menunjukkan kekuasaannya dengan melepaskan Daud dengan cara yang ajaib, luar biasa. Bagaimana caranya Tuhan melepaskan Daud? 1 Samuel 23 ayat 27 sampai 28 dikatakan seperti ini. Ketika seorang suruhan datang kepada Saul dengan pesan, segeralah undur, sebab orang Filistin telah menyerbu negeri. Maka berhentilah Saul mengejar Daud dan pergi menghadapi orang Filistin. Wow, luar biasa. Dengan cara yang gak pernah kepikiran oleh Daud. Cara yang tidak pernah terpikir juga oleh kita, Tuhan melepaskan Daud dengan begitu luar biasa. Selanjutnya dikatakan, itulah sebabnya orang menyebut tempat itu gunung batu keluputan. Sekali lagi, gunung batu keluputan. Nah, Bapak Ibu Saudara, mungkin saat ini ada di antara saudara yang mendengarkan, merasa hidup saudara terlockdown, terkunci. Dengan apa? Banyak saudara. Misalnya masalah ekonomi, masalah pekerjaan, keluarga yang tidak harmonis, kesehatan yang tidak kunjung sembuh, kesehatan yang memburuk mungkin. Kita sudah terkepung dan terkunci. Tidak ada jalan keluar, tidak bisa lagi berkutik, sudah hilang harapan.
Tapi saya mau memberitahukan bahwa pada pagi hari ini ada berita baik yang datang bagi saudara dan bagi saya. Di dalam Mazmur 121 ayat 1 dan 2 dikatakan, nyanyian siarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Saudara, mungkin saat ini kita bingung mencari pertolongan. Sudah keadaannya susah, sudah keadaannya banyak masalah, ditambah lagi dengan dampak dari virus corona ini. Wow, pasti sedikit banyak ada dampaknya, terutama mungkin secara ekonomi ya, Bapak Ibu Saudara, yang biasanya bisnisnya lancar sekarang jadi tersendat, yang biasanya jualannya ramai sekarang jadi sepi. Karena saya beberapa kali saya sering kali tanya sama penjual itu ya, penjual makanan baik di food court juga, itu mereka mengatakan turun drastis, sepi. Nah, mungkin yang driver ojol juga begitu, biasanya banyak orderan, nggak sempat berhenti terlalu lama sudah ada lagi orderan, tapi kali ini begitu sepi, masalah. Nah, tetapi selanjutnya dikatakan di ayat yang kedua, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Haleluya. Selama saudara dan saya tetap tinggal percaya dalam Tuhan Yesus, tidak ada yang namanya jalan buntu. Sekritis apapun, Tuhan sanggup menyelamatkan dan menolong kita dengan caranya yang ajaib. Tidak usah dipikir saudara, bagaimana caranya, itu urusannya Tuhan. Bagian kita adalah percaya. Haleluya. Tidak ada kunci yang tidak bisa dibuka oleh Tuhan. Tidak ada tembok masalah yang terlalu tebal. Tidak ada belenggu yang terlalu kuat. Sebab Tuhan Yesus adalah Allah yang no limit, tanpa batas. Dia yang menjadikan langit dan bumi. Dia adalah gunung batu keluputan kita. Haleluya. Saudara, tetap sukacita, jaga kebersihan dan kesehatan, waspada harus, panik jangan, dan salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat Ibu PDP Anita selaku penatua gereja atas pelayanan penyampaian firman Allah pagi hari ini. Kiranya boleh menjadi berkat buat kita sekalian. Mari kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Dan bagi Anda yang saat ini menghadapi masalah, persoalan yang perlu dibantu dalam doa, mungkin masalah sakit penyakit atau masalah apapun juga, kita bawa kepada Tuhan dan kita akan tumpang tangan di dada dan mari kita akan berdoa. Terima kasih Bapa untuk pimpinan Tuhan dalam ibadah ini, dalam kesempatan yang ada. Kami mau bawa segala permasalahan, pergumulan hidup yang kami hadapi pada saat ini. Kami serahkan jemaat Tuhan di tangan Allah. Baik itu dalam permasalahan rumah tangga, ekonomi, pekerjaan, dan apapun juga. Kami percaya bahwa tangan kemurahan Tuhan akan bekerja untuk mengadakan suatu pemulihan, mengadakan kuasa dan mujizat Allah untuk kami merasakan kasih sayang-Mu makin lebih nyata lagi dalam setiap pribadi kami. Pada saat ini kami berdoa pula untuk pemerintahan dan negara bangsa kami pada saat ini yang sedang berusaha bekerja keras untuk mengatasi masalah wabah penyakit coronavirus yang ada saat ini. Pimpin, berikan hikmat, akal budi bijaksana kepada semua jajaran pemerintahan yang sudah bekerja ini, supaya wabah ini lekas diatasi dan semua itu untuk kami bisa nikmati, agar ke depan kami nikmati masa-masa yang baik, yang bahagia. Bahkan terlebih bagi kami umat-Mu untuk kami bisa beribadah di gereja kembali. Terima kasih Bapa,
Berdoa untuk saudara kami yang sakit. Engkau menjamah. Tuhan, ulurkan tangan-Mu atas mereka semua. Pulihkan segala sakit penyakit yang mengganggu dalam tubuh ini. Hamba tidak menyebutkan nama-nama satu persatu. Engkau tahu semuanya. Engkau lawat mereka. Engkau jamah mereka. Dan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah pagi hari ini. Berkati semua jemaat Tuhan. Kami taruhkan mereka di tangan Allah. Selalu ada di dalam naungan-Mu dan pelindungan-Mu yang kokoh kuat itu Engkau akan nyatakan dalam setiap pribadi kami semuanya. Terima kasih Bapa, kami syukuri dan kami akan akhiri ibadah pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan akhirnya, saudaraku yang kekasih, terimalah kiranya segala berkat, rahmat, sejahtera, anugerah Tuhan Yesus Kristus, kecintaan kasih Allah Bapa dan persekutuan dalam Roh Kudus akan menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Sebagai pengumuman, saya akan menyampaikan pesan daripada gubernur agar kita semua, kalau tidak ada kepentingan, untuk tidak keluar. Dan kita akan tetap selalu ada di rumah, menjaga kebersihan, kesehatan, dan selalu pakai masker untuk menjaga supaya kita semua sehat. Terima kasih, Tuhan memberkati.